Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke soal SBMPTN Biologi di bab sistem gerak. Oke, soal nomor 1 dari soal tipikal SBMPTN. Hubungan antar tulang yang memungkinkan banyak gerakan disebut A. Diartrosis, B. Synarthrosis, C. Synfibrosis, D. Amfiarthrosis, E. Synchondrosis. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Diartrosis. Jadi, pada hubungan antar tulang ini dikenal dengan istilah yang pertama synarthrosis, yaitu tidak adanya gerakan di antara dua tulang. Yang macamnya ada dua. Yang pertama ada amfiarthrosis, yaitu jika gerakan yang terjadi sangat terbatas, terdapat pada hubungan antara ruas-ruas tulang belakang. Yang kedua ada diartrosis, yaitu hubungan antara tulang yang dapat digerakkan. Contohnya sendi peluru, sendi pelana, sendi engsel, sendi luncur, dan sendi putar. Oke, ke soal nomor 2 dari soal tipikal SBMPTN. Berikut ini merupakan contoh dari tulang pipih adalah A. Femur, humerus, dan scapula, B. Sternum, costa, dan phalanges, C. Sternum, cranium, dan costa, D. Cranium, vertebrae, dan phalanges, E. Humerus, costa, dan ulna. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Sternum, cranium, dan costa. Jadi, berdasarkan bentuk dan ukuran, tulang yang menyusun rangka manusia terdiri dari 4. Yang pertama, tulang pipih. Contohnya adalah sternum atau rusuk, cranium atau tengkorak, dan costa. Yang kedua, ada tulang pendek. Contohnya pada tulang telapak tangan dan tulang kaki. Yang ketiga, ada tulang pipa. Contohnya tulang paha, tulang betis, dan lengan atas. Yang keempat, ada tulang tidak beraturan. Contohnya tulang kepala, tulang rahang, ruas-ruas tulang belakang. Oke, soal nomor 3 dari soal tipikal SBMPTN. Gerak sinergis adalah A. Gerak otot meluruskan dan membengkokkan lengan, B. Gerak otot memendek dan memanjang, C. Gerakan otot pendukungnya berlawanan, D. Gerak otot pendukungnya saling dukung, E. Gerakan otot yang memutar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawabannya adalah D. Gerak otot pendukungnya saling dukung. Jadi, gerakan pada otot dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, gerak sinergis, yaitu jika beberapa otot bekerja secara bersama-sama untuk menghasilkan gerakan. Contohnya adalah gerak pronator dengan otot lengan. Yang kedua adalah gerak antagonis. Jadi, jika ada beberapa otot yang bekerjanya saling berlawanan. Oke, kita ke soal nomor 4 dari soal tipikal SBMPTN. Miofibril merupakan bagian terpenting untuk kontraksi otot karena mengandung A. Actomyosin, B. Myoglobin, C. Fascia propria, D. ATP, E. Glikogen. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Actomyosin. Jadi, miofibril itu merupakan bagian terpenting untuk kontraksi otot karena mengandung molekul otot berupa actomyosin. Pada kontraksi otot juga diperlukan 1. Gula otot atau glikogen sebagai sumber energi, dan yang kedua energi otot dalam bentuk ATP. Oke, soal nomor 5 dari soal tipikal SBMPTN. Otot disebut alat gerak aktif karena mempunyai kemampuan untuk A. Berkontraksi, B. Berelaksasi, C. Mengurai ATP, D. Mengoksidasi glukosa, E. Memanjang. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Berkontraksi. Jadi, otot merupakan alat gerak aktif karena mempunyai kemampuan untuk berkontraksi, ekstensibilitas, yaitu kemampuan memanjang, dan elastisitas, yaitu kemampuan kembali seperti semula. Oke, soal nomor 6 dari soal tipikal SBMPTN.
Pernyataan yang bukan merupakan ciri dari otot jantung adalah A. Berinti tunggal, B. Terdapat keping interkalar, C. Letak inti di pinggir, D. Hanya terdapat pada organ jantung, E. Involuntar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Letak inti di pinggir. Jadi, otot jantung itu memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama, berinti satu letak di tengah. Yang kedua, terdapat keping interkalar. Yang ketiga, berserabut dan bercabang. Yang keempat, bekerjanya secara tak sadar. Dan yang kelima, hanya terdapat pada organ jantung. Jadi, yang bukan adalah letak intinya di pinggir. Oke, soal nomor 7 dari soal tipikal SBMPTN. Rangsang gerak refleks dari reseptor akan diteruskan secara berurutan menuju ke efektor sebagai berikut. A. Sinapsis, lalu neuron sensorik, ke neuron motorik, dan efektor. B. Neuron sensorik, ke sinapsis, lalu neuron motorik, dan efektor. C. Neuron motorik, sinapsis, neuron sensorik, dan efektor. D. Neuron sensorik, ke neuron motorik, lalu sinapsis, dan efektor. Yang E, sinapsis, lalu ke neuron motorik, lalu neuron sensorik, dan efektor. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Jadi, rangsang pada gerak refleks dari reseptor atau tempat menerima rangsang akan diteruskan ke efektor melalui mekanisme secara berurutan. Dari neuron sensorik menuju konektor melalui sinapsis, lalu ke neuron motorik, lalu efektor yang berada di jaringan otot rangka. Pada refleks sadar, konektornya berada di otak, sedangkan pada gerak refleks tak sadar, konektornya ada di sumsum tulang belakang. Oke, soal nomor 8 dari soal tipikal SBMPTN. Suatu hubungan antar tulang ditandai dengan adanya sutura dan dihubungkan dengan serabut sehingga menghasilkan sendi mati. Sendi tersebut adalah A. Sinkondrosis, B. Sinfibrosis, C. Diartrosis, D. Sinartrosis, E. Amfiartrosis. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Sinfibrosis. Jadi, suatu hubungan antar tulang ditandai dengan adanya sutura dan dihubungkan dengan serabut sehingga menghasilkan sendi mati. Sendi mati ini disebut sinfibrosis. Oke, ke soal nomor 9. Dari soal tipikal SBMPTN. Persendian antar tulang-tulang yang membentuk tengkorak disebut A. Sinfibrosis, B. Sinkondrosis, C. Sinartrosis, D. Endartrosis, E. Diartrosis. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Sinfibrosis. Di sini cukup jelas, kita langsung saja ke soal nomor 10. Dari soal tipikal SBMPTN. Manakah yang bukan fungsi dari tulang? A. Tempat penimbunan mineral, B. Untuk menegakkan tubuh, C. Sebagai alat gerak aktif, D. Tempat pembentukan sel-sel eritrosit, E. Tempat pelekatan otot. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Sebagai alat gerak aktif. Jadi, fungsi tulang ini ada 4. Yang pertama, tempat penimbunan mineral. Yang kedua, untuk menegakkan tubuh. Yang ketiga, tempat pembentukan sel-sel eritrosit. Dan yang keempat, tempat pelekatan otot. Jadi, yang bukan fungsi dari tulang adalah sebagai alat gerak aktif. Oke, soal nomor 11 dari soal tipikal SBMPTN. Pada persendian terdapat A. Tendon, rawan sendi, ligamen, B. Rawan sendi, minyak sinovial dan tendon, C. Tendon, minyak sinovial dan bonggol sendi, D. Minyak sinovial, rawan sendi dan ligamen, E. Minyak sinovial, tendon dan ligamen. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Minyak sinovial, rawan sendi dan ligamen. Oke, di sini cukup jelas. Kita langsung saja ke soal nomor 12 dari SBMPTN tahun 2019.
Ciri khas otot jantung yang juga sebagai pembeda dengan otot rangka adalah A. Bergaris-garis, B. Tidak bergaris-garis, C. Strukturnya bercabang, D. Inti sel terletak di tepi, E. Berinti banyak. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Strukturnya bercabang. Jadi, ciri khas otot jantung yaitu strukturnya bercabang. Hal inilah yang membedakan otot jantung dengan otot rangka. Jaringan otot dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada otot polos. Otot polos ini memiliki satu inti di tengah, terdapat pada dinding saluran pencernaan, pembuluh darah, dan lain-lain. Yang kedua ada otot lurik, disebut juga otot-otot lintang yang memiliki banyak inti. Dan yang ketiga otot jantung, yaitu terdiri dari serabut otot serat lintang, tetapi antar sel-selnya berdampingan. Membran selnya beranyaman dan merupakan jembatan penghubung yang disebut sinsitium. Otot jantung disebut juga otot lurik involunter. Oke, ke soal nomor 13 dari SPMB tahun 2007. Perhatikan pernyataan berikut. 1 mikrotubul, 2 aktin, 3 tubulin, 4 miosin. Jenis protein struktural yang berperan dalam kontraksi sel otot adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. 2 dan 4. Jadi, jenis protein struktural dalam otot yang berperan sebagai protein kontraktil adalah aktin dan miosin. Oke, soal nomor 14 dari SBMPTN tahun 2013. Berikut ini yang merupakan jaringan ikat adalah A. Tulang rawan, tulang keras dan otot lurik, B. Tulang rawan, otot jantung dan darah, C. Tulang keras, otot polos dan darah, D. Tulang rawan, lemak dan darah, E. Otot lurik, lemak dan darah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Tulang rawan, lemak, dan darah. Jadi, jaringan ikat itu adalah jaringan yang mendukung banyak komponen untuk menjaga kekuatan. Jaringan ikat ini terdiri dari jaringan tulang keras dan rawan, darah, dan lemak. Oke, soal nomor 15 dari SBMPTN tahun 2015. Secara umum, mekanisme kontraksi otot dapat dijabarkan sebagai berikut, kecuali A. Asetikolin bekerja pada membran saraf otot, B. Ujung saraf mensekresikan neurotransmitter, C. Potensial berjalan sepanjang saraf motorik sampai ke ujung saraf, D. Potensial berjalan sepanjang saraf sensori sampai ke ujung saraf, E. Terbukanya kanal untuk mengalirkan ion kalsium pada membran retikulum sarkoplasma. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jadi, hal yang berkaitan dengan mekanisme kontraksi otot ada 4. Yang pertama, asetikolin bekerja pada membran saraf. Kedua, ujung saraf mensekresi neurotransmitter. Yang ketiga, potensial berjalan sepanjang saraf motorik sampai ke ujung saraf. Dan yang keempat, terbukanya kanal untuk mengalirkan ion kalsium pada membran retikulum sarkoplasma. Jadi, yang tidak termasuk dalam mekanisme kontraksi otot adalah potensial berjalan sepanjang saraf sensori sampai ke ujung saraf. Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN Biologi di bab sistem gerak. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.